Bosku happy weekend. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1941. Dia adalah nomor satu dalam daftar. Mata ribuan orang terfokus pada Ye Junlin. Mereka semua melihat bahwa topeng di wajah Ye Junlin terlepas. Semua orang kehabisan napas, dan bahkan mati lemas, dengan hati yang menggantung di tenggorokan mereka. Bukankah ini wajah aslinya? Pada saat ini, He Kingsway berkeringat deras dan tidak berani bernapas. Dia sangat ingin tahu wajah asli di balik topeng itu. Dia lebih ingin tahu tentang identitas asli Ye Junlin daripada siapapun yang hadir. Kyushu Xuanzun menatap Ye Junlin tanpa berkedip. Segera topeng itu terlepas, memperlihatkan wajah asli Ye Junlin. Hei! Pada saat ini, suara napas terengah-engah terdengar satu demi satu. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang tercekik. Semua tubuh tidak bergerak. Ekspresi membeku. Seperti orang mati berjalan. Setelah melihat wajah asli Ye Junlin dengan jelas, penjudi itu tercengang. He Zongtang tercengang. He Kingsway tercengang. Kyushu Xuanzun tercengang. Bahkan Jimson dari Blackwater Company tercengang. Setiap orang memiliki ekspresi gila dan sangat terkejut di wajah mereka. Dia. Itu dia. Tidak ada yang mengharapkan ini. Setelah melihat wajah ini, banyak masalah terpecahkan. Kenapa dia berani memprovokasi keluarga Raja Judi sendirian? Mengapa dia tahu tentang setengah iblis dan setengah malaikat yang dikurung? Mengapa dia tidak menempatkan Pulau Jingang di matanya dari awal hingga akhir? Mengapa dia bahkan memukuli pemilik muda perusahaan Blackwater sampai mati? Mengapa Kyushu Xuanzun hanya gagal di depannya? Semua masalah dijelaskan dengan jelas setelah melihat wajah ini. Hampir semua orang mengenali wajah Ye Junlin. Meski relatif terpencil, Pulau Jingang yang jauh dari Daxia hampir diketahui semua orang. Pada saat ini, puluhan ribu orang yang hadir terkejut. Begitu banyak orang telah mencapai titik di mana jarum bisa terdengar. Benar-benar menakutkan. Raja Judi dan yang lainnya menanggapi satu persatu. Wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan. Beberapa orang bahkan berkeringat deras, dan kaki mereka terus-menerus gemetar. Siapa kakek? Kenapa kalian semua takut padanya? Sebuah suara renyah terdengar. Ada anak-anak yang tidak mengenal Ye Junlin dan bertanya kepada orang tua mereka dengan rasa ingin tahu. Siapa dia? Dewa Perang Kunlun, yang dulu berada di Daxia, adalah raja menurut kata. Sekarang Ye Junlin pertama dalam daftar musim panas besar. Dia juga keturunan Dewa Jahat Huoyun. Komandan 7 Dewa Jahat. Teriak seseorang. Hei! Suara yang menyedot udara dingin tidak bisa berhenti. Tidak ada yang mengira bahwa orang nomor satu dalam daftar musim panas besar akan datang ke Pulau Pelabuhan Emas. 2 hari yang lalu, Raja Judi masih bercanda bahwa jika Ye Junlin datang ke Pulau Jingang, dia pasti akan membalikkan dunia. Ramalan itu menjadi kenyataan. Dia benar-benar datang. Puff. Guo Yifei tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia sedang terburu-buru, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia sebenarnya mencari masalah nomor satu di musim panas besar. Ya ampun. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Untungnya, Ye Junlin pergi lebih awal, dan dia gagal menemukan masalah. Begitu dia berhasil menemukan masalah, maka keluarga Guo dapat dihapus dari Pulau Jingang. Terima kasih kepada leluhur keluarga Guo. Bagaimana dengan Ren Tianfeng dan Fang Peiki? Semut di mata mereka, dalam sekejap mata, telah menjadi puncak keberadaan yang tidak bisa mereka panjat. Dia. Itu dia. He Kingsway hampir menangis kegirangan. Setelah melihat gaya Ye Junlin di konferensi Tianjiao, dia tidak akan pernah melupakannya. Sosok tak tertandingi itu terukir di benaknya. Saya selalu merasa dia adalah manusia. Sekarang sudah jelas. Ini Ye Junlin. Ia datang. Melihat bahwa itu adalah Ye Junlin, He Kingsway tidak hanya tidak takut, tetapi juga sangat bersemangat. Nama Ye Junlin seperti bola meriam yang membombardir semua orang yang hadir. Orang-orang yang paling takut adalah orang-orang dari perusahaan Blackwater. Mereka tahu bahwa Ye Junlin adalah musuh nomor satu. Sekarang setelah saya bertemu, itu bukan hal yang baik. Kuzu Xuanzun melihat Tuan Ye yang nomor satu di langit. Jiaoshu Xuanzun membungkuk dan memberi hormat. Seluruh tempat terdiam lagi. Bab 1942, Rahasia Setengah Malaikat Setengah Iblis. Saya bertemu Tuan, dan saya harap Anda akan memaafkan saya. Dalam hal usia, Kyushu Xuanzun sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tapi bukankah kamu harus cukup patuh untuk memberi hormat di depan Ye Junlin? Ini adalah rasa hormat untuk yang kuat. Tidak ada hal lain yang penting.
Dia juga harus meminta maaf kepada Ye Junlin dan memohon pengampunan. Jika tidak, dengan kekuatan Ye Junlin, membunuhnya juga akan membunuhnya. Bukankah orang biasa yang membunuh Tuhan adalah sebuah contoh? Keluarga Ren di Pulau Jingang, saya telah melihat Tuan Ye. Keluarga Fang di Pulau Jingang, saya telah melihat Tuan Ye. Orang-orang kuat di Pulau Jingang ini bereaksi satu demi satu dan memberi hormat kepada Ye Junlin. Dengan satu, hanya keluarga Raja Judi dan perusahaan Blackwater yang merasa malu dan kewalahan. Lagi pula, kedua belah pihak secara langsung berkonflik, dan itu tidak seperti orang lain yang meminta maaf dan itu sudah berakhir. Aku. Mulut Raja Judi itu bergetar dan tubuhnya bergetar hebat. Tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun selama setengah hari. Mereka terlalu diremehkan. Jika Anda telah memeriksa identitas Ye Junlin dengan hati-hati, Anda akan mengetahui identitas Ye Junlin sejak lama. Kenapa sekarang? Villa Longteng digulingkan, dan semua tuan dikalahkan. Juga menyinggung tempat pertama dalam daftar musim panas yang besar. Aku tidak bisa menanggung akibatnya. Ye Junlin memandang keluarga Raja Judi dan berkata sambil tersenyum, kartu truf apa lagi yang kamu miliki? Keluarkan saja. Kata-kata Ye Junlin membuat semua orang sangat ketakutan sehingga mereka tercengang. Bongkar. Mereka berlutut satu persatu. Dia bersujud kepada Ye Junlin dan memohon belas kasihan. Tuan Ye, tolong lewati kami sekali. Kami benar-benar memiliki mata tetapi tidak tahu Gunung Tai. Kami buta. Kami sakit. Semua orang memohon dengan sangat keras hingga mereka semua menangis. Mereka takut Ye Junlin tidak bahagia dan menghancurkan keluarga He. He Kingsui juga mencondongkan tubuh ke depan. Tuan Ye, selama Anda berjanji untuk menyelamatkan keluarga He, kami dapat menyetujui persyaratan apapun. Berbicara tentang bagian belakang, He Kingsui menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Siapa yang tidak tahu artinya? Syaratnya dia bisa melakukannya sendiri. Akan sangat bagus untuk menyerahkan orang lebih awal. Mengapa seperti ini? Lupakan saja. Aku akan pergi melihat orang dulu. Ye Junlin hendak berangkat, tetapi melihat Jimson dan yang lainnya di sampingnya. Apakah itu dari perusahaan Blackwater? Ini ada hubungannya dengan Richard dan Lab Dewa, kan? Akulah yang paling membuatmu kesal. Kembalilah dan beritahu Richard, jika aku melihatmu berkeliaran di musim panas. Aku melihat satu dan membunuh satu. Pergi. Jimson dan semua orang sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dari sini. Pernikahan apa? Kecantikan apa? Kehidupan kecil hampir tidak mungkin diselamatkan. Perusahaan Blackwater dan orang-orang dari grup Sansing dan grup Songxiang yang datang bersamanya semuanya ketakutan. Sejak saat itu, Pulau Pelabuhan Emas menjadi tabu bagi mereka. Jangan berani datang. Jimson menghubungi Richard segera setelah melarikan diri dari Longteng Villa. Tuan Richard, Ye Junlin ada di Pulau Jingang. Saya baru saja bertemu. Suara dingin Richard datang dari seberang. Oke, saya mengerti. Ini informasi penting. Di Longteng Villa, Ye Junlin tidak mengatakan apa-apa. Pergi langsung ke tempat di mana setengah malaikat dan setengah iblis dikunci. Tidak ada orang lain yang perlu memimpin. Ini membuat Raja Judi dan yang lainnya semakin ngeri. Bagaimana dia tahu orang-orang dikurung di sini? Jadi, sangat menakjubkan, bukan? Boom. Ketika Ye Junlin meninju gerbang jalan rahasia, Raja Judi benar-benar yakin. Nomor satu dalam daftar benar-benar maha kuasa. Yang lain bahkan lebih tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana Ye Junlin tahu. Ini terlalu ajaib, kan? Ketika dia akan sampai ke tempat di mana setengah iblis dan setengah malaikat dikurung, Ye Junlin tiba-tiba bertanya kepada Raja Judi, mengapa kamu ingin menguncinya? Seolah pertanyaan itu sangat menakutkan baginya. Bicaralah. Ye Junlin memarahi. Bab 1943, konsekuensi yang mengerikan. Raja Judi menyeka keringat dinginnya dan hanya bisa menceritakan semuanya. Kemampuan setengah malaikat dan setengah iblis sangat bagus, hampir seperti iblis. Dia berbeda dengan teknik Yushu Xuanzun. Tekniknya digunakan dalam Feng Shui. Ini dirancang khusus untuk menunjukkan kepada orang-orang Feng Shui dan mengubah keberuntungan mereka. Di bidang ini, dia seperti setengah malaikat. Saat itu, Raja Judi bukanlah siapa-siapa yang pergi ke selatan, mulai dari awal dan bangkit selangkah demi selangkah. Di antara mereka, tidak ada kekurangan setengah kemalaikatan dan setengah iblis, dan adalah umum untuk mengubah nasib. Ini sangat penting di kasino. Namun, dikatakan bahwa Raja Judi telah membangun kerajaan keuangan yang besar, yang tidak dapat dipisahkan dari setengah malaikat dan setengah iblis. Bukan hanya dia,
para pejabat lain di Pulau Jingang mengandalkan setengah manusia dan setengah iblis. Karena kesuksesan mereka, setengah manusia dan setengah iblis didorong ke posisi dewa. Artinya, semua yang dilihat Ye Junlin dalam informasi tentang master sihir ini adalah magis. Raja judi dan pejabat besar memperlakukan setengah manusia dan setengah iblis sebagai tamu mereka. Saya pikir dengan kerjasama yang erat antara kedua belah pihak, bisnis dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana Anda tahu bahwa sesuatu terjadi kemudian? Setiap orang yang telah disembuhkan oleh setengah malaikat dan setengah iblis telah dihukum dengan berbagai tingkat. Kekuatan utama baik cacat fisik, keluarga mereka dalam kesulitan, atau karir mereka runtuh. Secara bertahap, masalah muncul. Yang paling serius adalah keluarga Raja Judi. Karena mereka mendapatkan hasil maksimal dari setengah kemalaikatan dan setengah iblis, semakin berat hukuman yang mereka terima. Istri Raja Judi, selir, dan bahkan kekasih yang terkait meninggal dengan kejam. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di antara cucu-cucu Raja Judi, tidak ada yang laki-laki, tetapi semua perempuan. Ini juga alasan mengapa Raja Judi sangat mencintai He Qingsui. Umumnya, dalam keluarga tingkat ini, pasti anak laki-laki yang lebih dicintai. Tapi tidak ada laki-laki sama sekali. Ini adalah tren memotong anak-anak. Bersama dengan masalah kaki Raja Judi itu sendiri, dia hanya bisa berjalan dengan tongkat sampai sekarang. Sejak itu, semua wanita yang terkait dengan Raja Judi akan mati. Raja Judi adalah benih kegilaan. Meskipun ada banyak wanita, dia sangat mencintai masing-masing. Tapi mereka semua dalam masalah. Penjudi bingung. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah mengundang setengah kemalaikatan dan setengah iblis untuk mengambil tindakan. Dan pada saat yang sama dia mendapatkan keuntungan, dia juga akan dihukum. Singkatnya, tidak ada hal yang baik di langit. Jika ada, Anda harus mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Raja Judi mengerti bahwa semua prestasi yang diperolehnya pada awalnya diperoleh oleh istrinya dan kurangnya keturunan laki-laki dalam keluarga. Untuk sedikit melebih-lebihkan, Raja Judi dikutuk. Hal yang sama berlaku untuk pejabat tinggi lainnya di Pulau Emas. Di mana untuk mendapatkan manfaat dari setengah kemalaikatan dan setengah iblis, Anda juga harus kehilangan hal yang paling penting. Semakin besar keuntungan, semakin besar kerugiannya. Setelah serangan balik muncul, setengah iblis setengah malaikat jatuh langsung ke altar. Dalam keadaan marah, Raja Judi mengurungnya secara permanen dan membiarkannya hidup di bawah tanah dalam kegelapan sampai dia meninggal karena usia tua. Setelah itu, Raja Judi dan para petinggi Pulau Pelabuhan Emas mengunci berita. Faktanya, Raja Judi juga sangat takut, dan dia sangat ingin membunuh setengah malaikat dan setengah iblis dengan satu pedang. Mengerikan untuk membunuhnya, akan ada pembalasan. Tutup saja. Mendengar ini, Ye Junlin mengerti segalanya. Ye Junlin tidak terlalu terkejut dengan hal-hal aneh seperti itu. Dalam rakyat Daxia sendiri, ada banyak orang aneh dan hal-hal aneh. Yang paling penting adalah memahami kebenaran. Tidak ada pencapaian tanpa alasan di dunia. Semuanya masih tergantung pada usaha Anda. Jika Anda mengambil jalan pintas, akan ada harga. Karena itu, semua orang telah tiba di tempat di mana setengah kemalaikatan dan setengah iblis di penjara. Kamu di sini. Setengah iblis setengah malaikat yang jauh sudah tertawa. Kamu menungguku. Benar. Setengah iblis setengah malaikat tersenyum aneh. Aku masih tahu mengapa kamu datang kepadaku. Ye Junlin dan semua orang terkejut. Setengah iblis setengah malaikat berkata dengan rendah hati. Ini hanya tipuan rakyat kecil. Itu tidak akan sampai ke panggung. Ye Junlin menjadi tenang. Kalau begitu bisakah kamu menyembuhkannya? Bab 1944. Kelopak mata kanan terus melompat. Kamu bisa mencobanya. Ye Junlin tersenyum. Mungkin. Tapi kemudian terdengar suara setengah kemalaikatan dan setengah iblis terdengar. Tapi kamu juga membayar harganya. Apakah kamu bersedia? Kamu. Mendengar ini, Raja Penjudi sangat marah. Setengah iblis dan setengah malaikat jelas tahu semua ini. Selama dia bergerak, itu harus disertai dengan harga penalti. Tapi dia tidak pernah mengatakannya sebelumnya. Bermainlah dengan orang kaya dan berkuasa di Pulau Golden Hong Kong. Jika dikatakan pada saat itu bahwa dia harus membayar harga seperti itu, Raja Judi tidak akan pernah mencarinya. Sekarang lebih tenang. Katakan saja harganya. Ye Junlin berkata dengan tenang, tidak masalah. Selama orang baik-baik saja, harga berapapun dapat diterima. Ye Junlin tidak suka diperlakukan sebagai musuh oleh Li Ziran sepanjang hidupnya. Dia dapat menerima harga berapapun. Oke. Setelah berbicara,
Energi yang menakutkan tiba-tiba meletus dari setengah iblis setengah malaikat, mematahkan rantai besi yang terkunci di tubuhnya inci demi inci. Raja Judi tercengang. Tidak bisa menghentikannya. Kamu. Raja Judi itu terdiam karena terkejut. Baru kemudian dia dan bawahannya mengerti bahwa ternyata setengah malaikat dan setengah iblis tidak dapat disimpan di sini. Dia bukan hanya seorang ahli Feng Shui, tetapi juga seorang ahli. Kamu sengaja ditangkap olehku. Mengapa kamu rela di penjara di sini selama bertahun-tahun? Raja Judi bertanya dengan ragu-ragu. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa setengah manusia dan setengah iblis tidak melawan dan membiarkan mereka di penjara di sini selama bertahun-tahun. Untuk apa sebenarnya? Apakah dia bodoh? Tidak. Pasti ada alasannya. Setengah iblis setengah malaikat tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, ikuti Ye Junlin untuk pergi dari sini. Sebelum pergi, Ye Junlin berkata kepada Raja Judi dan yang lainnya, aku akan mengirimnya kembali setelah aku membiarkannya membantu. Terserah kamu untuk memutuskan apakah itu ditutup atau tidak. Jika mereka ingin menutup, mereka harus memiliki kekuatan untuk menutup. Sekarang tampaknya kekuatan setengah malaikat dan setengah iblis itu menakutkan. Dan saya khawatir itu akan lebih tinggi daripada Xuanzun Kyushu. Master sejati dari teknik sihir pertama di Pulau Pelabuhan Emas. Apa yang mereka ambil? Ye Junlin sangat terkejut. Semakin ajaib setengah malaikat dan setengah iblis, semakin besar kemungkinan menyembuhkan Li Ziran. Untuk harga, dia tidak memikirkannya. Ayolah. Saya akan pergi dulu, dan kemudian kita akan bertemu. Setelah itu, setengah iblis setengah malaikat pergi untuk sementara waktu, tidak tahu kemana harus pergi. Ye Junlin sedang menunggunya, dan pergi ke Tian's Mansion untuk mencari Li Ziran. Di sisi lain, Richard sudah melakukan panggilan video dengan pasukan Pulau Timur. Aku mendengar dari orang-orangku bahwa Ye Junlin muncul di Pulau Jingang. Dia tidak membawa 7 dewa jahat bersamanya. Pulau Jingang juga tidak memiliki siapapun dari Tian Chefu. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk membunuhnya, kata Richard. Benarkah? Itu kesempatan yang bagus. Tuan Richard adalah kesempatan terbaik kita. Kita harus memiliki cukup kartu di kedua sisi. Kita harus membunuhnya. Tenang. Aku mengerti. Kesempatan ini jika kamu melewatkannya, itu akan sulit. Kalau begitu ayo segera bertindak. Jika ditunda, Ye Junlin akan pergi. Ye Junlin telah menunggu setengah malaikat dan setengah iblis. Hanya saja pria aneh ini tidak tahu harus berbuat apa. Tidak kembali setelah beberapa jam. Pulau Jingang yang tampaknya tenang sebenarnya penuh dengan niat membunuh. Menjelang pertempuran terakhir dengan dewa pembunuh biasa, Richard dan pasukan Dongdao mengirim kartu truf. Tetapi tujuannya adalah untuk menghabiskannya. Tapi kali ini berbeda, membunuh Ye Junlin secara langsung. Jadi yang mereka kirim adalah kartu truf. Master yang secara langsung dapat mengancam kehidupan Ye Junlin. Richard adalah orang yang berhati-hati, tidak pernah mengungkapkan kartunya sampai saat kritis. Tetapi untuk membunuh Ye Junlin, dia mengirimkannya. Ye Junlin yang sedang menunggu tiba-tiba kelopak mata kanannya berkedut. Kenapa rasanya seperti akan terjadi sesuatu? Ekspresi Ye Junlin berubah. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Suasananya aneh dan orang-orang tidak nyaman. Bab 1945. Kengerian Laboratorium Para Dewa. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Ye Junlin segera berpikir bahwa sesuatu mungkin terjadi pada setengah malaikat dan setengah iblis. Dia tidak berpikir itu dia sama sekali. Perasaan panik melanda, membuatnya gelisah. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Junlin melihat He Qingsui datang. Tidak bisa tidak terkejut. Aku. He Qingsui menundukkan kepalanya. Tidak tahu harus berkata apa. Ye Junlin menjadi semakin bingung. Apakah wanita ini sakit? Terima kasih. He Qingsui mengangkat kepalanya dan berterima kasih kepada Ye Junlin. Terima kasih. Ye Junlin menunjuk dirinya sendiri. Wajahnya penuh kejutan. Jika bukan karena kamu, aku akan menikahi Jimson. Hei. Aku menganggap pernikahan ini sebagai kesepakatan sebelumnya. Aku setuju untuk menikah dengannya, tapi aku hanya ingin memasuki laboratorium para dewa. He Qingsui mengatakan yang sebenarnya. Ye Junlin menyentuh hidungnya. Lab para dewa. Sangat menarik. Meskipun Raja Surgawi Barat telah menemukan lab para dewa, hanya ada sedikit informasi. Ye Junlin ingin belajar lebih banyak dari orang lain. Ya. Lab dewa mengklaim mengendalikan hal-hal paling misterius di dunia. Mereka berada di puncak dunia. Selama Anda bergabung, mereka pasti akan menjadi keberadaan teratas.
Mereka memiliki teknologi tercanggih dan terlengkap ini memiliki sumber daya paling melimpah. Dan bahkan memiliki semua jenis makhluk garis keturunan kuno di dunia. Dan mereka juga dapat mengkloning dan menyalinnya untuk orang-orang. Begitu dia menyebutkan laboratorium para dewa, He Qingsui membuka kotak obrolan dan berkata tanpa henti. Kebetulan Pulau Golden Harbor memiliki kontak dekat dengan perusahaan besar di Kerajaan Elang Perang. Dan aku tahu lebih banyak tentang laboratorium dewa daripada tempat lain. Ye Junlin terkejut mendengar ini. Lab of the Gods memang kuat. Hanya satu yang bisa diketahui Richard. Dia jelas tidak dalam posisi tinggi di laboratorium para dewa. Dia adalah level menengah ke bawah. Paling-paling, itu mewakili lab para dewa yang melakukan pekerjaan kotor di luar. Orang kecil seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Sulit membayangkan betapa kuatnya laboratorium dewa. Ketika berhadapan dengan kerajaan Elang Perang, berbagai master yang ditemui pada dasarnya diproduksi oleh laboratorium dewa. Prajurit yang mereka ciptakan dengan teknologi modern dan teknologi genetik sebanding dengan prajurit oriental. Itu sendiri luar biasa. Bahkan Ye Junlin merasa bahwa perjanjian para dewa yang membatasi master tingkat tertinggi berasal dari laboratorium para dewa. Mereka seperti dewa yang tinggi di atas, mendominasi segalanya. Tapi tidak peduli seberapa kuat dan misteriusnya dia, Ye Junlin tidak takut. Bahkan menjatuhkan mereka. Menyinggung dan memprovokasi Dacia, dia tidak bisa melepaskannya. Dia dan laboratorium dewa harus bertemu cepat atau lambat. Sebelum itu, dia perlu tahu lebih banyak. Ye Junlin bertanya, apakah ada informasi spesifik tentang laboratorium para dewa? Intinya adalah bahwa laboratorium para dewa telah mendirikan basis pengamatan di seluruh penjuru dunia, termasuk Pulau Jingang, dan dikatakan bahwa Daxia juga memilikinya. Jawab He Qingsui. Ye Junlin mengangguk. Mengerikan. Jangkauan mereka ada di seluruh dunia. Insiden ini membuat merinding. Anda bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Tapi pisau musuh sudah ada di leher. Dan yang lebih menakutkan adalah Anda tidak bisa melihat pisaunya. Ngomong-ngomong, kakekku berkata bahwa laboratorium para dewa masih mencari berbagai peninggalan dan berbagai sumber daya dan zat langka di seluruh dunia. Beberapa waktu lalu, mereka menemukan sesuatu di berbagai bagian Daxia, dan mengirim orang ke ambil keuntungan dari kekacauan ini. Datang dan ambil. Dikatakan bahwa apa yang mereka ambil adalah lompatan kualitatif bagi mereka. Mendengar ini, wajah Ye Junlin sangat berubah. Bukankah itu yang Anda selidiki? Raja Sitian memeriksa berita itu untuk waktu yang lama, tetapi He Qingsui tidak berharap untuk mengetahuinya secara langsung. Tampaknya keluarga Raja Judi yang telah lama berhubungan dengan perusahaan Blackwater benar-benar berpengetahuan luas. Apa yang mereka temukan di Daxia? Ye Junlin bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 1946, Pembunuhan Terbesar akan Atang. Sepertinya, kata-kata He Qingsui baru saja mencapai bibirnya, dan perubahan tiba-tiba terjadi. Boom. Seberkas cahaya muncul entah dari mana. Ye Junlin segera menarik He Qingsui pergi. Boom. Segera, ada gerakan mengguncang tanah, dan lubang besar yang dalam meledak. Tidak, seseorang. Ye Junlin dengan cepat membawa He Qingsui ke samping. Wajah He Qingsui menjadi pucat. Meskipun dia juga seorang pejuang, dia mengerti pada saat itu bahwa jika tidak ada Ye Junlin, dia pasti akan mati. Maaf, aku melibatkanmu. Aku khawatir orang-orang ini mengejarku. He Qingsui tampak menyesal. Saya melihat sayap telinga Ye Junlin bergerak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, mereka datang untuk saya. Anda tidak memenuhi syarat. Ye Junlin sudah merasa bahwa ada banyak orang kuat di sekitar. Masing-masing dari mereka cukup untuk menghancurkan Pulau Jingang dan melampaui Kyushu Xuanzun. Bagaimana mungkin master tingkat ini datang ke masalah He Qingsui? Dia Qingsui. Dia tampak malu. Bas. Terdengar raungan rendah di udara, dan embusan angin terbentuk di sekitarnya. Hah. Ye Junlin terkejut. Ini masalah besar. Di segala arah, termasuk langit, ada dinding angin yang terbentuk, yang mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Kaca depan tak terlihat menyelimuti mereka. Segala sesuatu yang terjadi di sini tidak akan diketahui dunia luar. Dan tidak ada yang akan ikut campur di sini. Seseorang akan bunuh diri. Ye Junlin tiba-tiba mengerti. Richard. Lab Dewa. Dua nama ini langsung muncul di benaknya. Dia melepaskan Jimson Blackwater dan yang lainnya, yang pasti telah memberi tahu Richard. Dia telah berulang kali menyabotase rencana Richard dan pasukan Pulau Timur. Tidak mungkin bagi pihak lain untuk membiarkannya hidup. Hei! Ye Junlin melirik He Qingsui. Gadis ini akan menjadi beban baginya. Ye Junlin, waktu kematianmu telah tiba.
Dia berteriak dengan keras. Beberapa sosok muncul. Yang pertama adalah seorang pria kulit putih tinggi dengan wajah tanpa ekspresi, seperti seorang pembunuh dari neraka. Dan seluruh orang itu mengeluarkan aura seperti binatang buas. Dia dijuluki prajurit mayat hidup. Di sebelahnya ada seorang wanita asing yang seksi dengan mantel kulit hitam. Matanya sangat aneh, dan tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Dia adalah penyihir yang dikirim oleh laboratorium para dewa. Dia mirip dengan master sihir di Daxia, dan memiliki kemampuan magis. Kaca, kaca. Seorang pria jangkung mengikuti dari dekat. Saat dia berjalan, sebuah armor perang teknologi muncul di tubuhnya, benar-benar membungkusnya. Ini adalah baju besi super yang diproduksi oleh laboratorium dewa, yang 2 tingkat lebih tinggi dari yang dikenakan oleh Richard. Ini adalah Mesha Warrior, yang dijuluki God of War. Dadada. Dengan suara langkah kaki, sosok lain muncul. Tubuh terbungkus dalam setelan pertempuran hitam, dan mengenakan topeng iblis yang menakutkan. Tidak mungkin untuk membedakan antara pria dan wanita. Membawa 2 pedang panjang, dan memancarkan napas yang menakutkan. Pendekar pedang kematian. Keempatnya kuat dan menakutkan. Dan ketika mereka muncul, mereka mengancam Ye Junlin. Ini jauh lebih kuat daripada orang biasa yang membunuh Tuhan. Dan Ye Junlin merasa ada seseorang yang menatapnya dalam kegelapan. Selalu siap untuk memberi diri Anda pukulan fatal. 5 orang ini saja benar-benar menakutkan. Tampaknya kali ini Richard benar-benar menghasilkan banyak uang. Namun ini baru permulaan. Jie jie jie. Tawa aneh keluar. Di jembatan yang tidak jauh, berdiri seorang kurcaci dengan ketinggian hanya sekitar 1,3 meter. Dia memiliki wajah jelek dan senyum aneh. Namun, dia membawa pedang katana di belakangnya. Dan ada beberapa pedang katana dengan panjang yang berbeda tergantung di pinggangnya. Ye Junlin menyipitkan matanya. Prajurit Pulau Timur. Bum bum bum. Bumi tiba-tiba bergetar. Tidak jauh, sosok seperti bukit muncul, membawa pedang raksasa. Masih ada orang yang begitu tinggi di Dongdao. Ye Junlin mencibir. Lusinan Toshima Samurai muncul di sekitar. Bab 1947, membunuh satu persatu. Semua kengerian yang kuat. Mereka semua dekat dengan tingkat dewa pembunuh biasa. Prajurit tinggi dan pendek, bahkan memiliki level yang menyaingi dewa pembunuh biasa. Ditambah dengan para master laboratorium dewa ini, itu sudah cukup untuk membentuk putaran pembunuhan yang mematikan. Terlebih lagi, Ye Junlin merasa masih ada orang di pihak Dongdao yang menatapnya diam-diam. Kekuatan di sisi terang sangat kuat, dan ada pembunuh top dalam kegelapan. Sangat menakutkan. Faktanya, Ye Junlin memperhatikan 2 orang yang menatapnya diam-diam. Salah satunya adalah prajurit iblis dari Dongdao. Keberadaan yang sangat kuat. Yang lainnya adalah Dark Arrow dari Lab of the Gods. Rumor mengatakan bahwa dia bisa menembus segalanya dengan satu panah. Tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, jika dia ditembak oleh panah, dia pasti akan mati. Keduanya adalah Raja Pembunuh. Dengan kata lain, pembunuhan Ye Junlin kali ini semua adalah sisi baiknya. Langkah pembunuh yang sebenarnya terletak pada 2 orang ini. Mereka adalah kunci untuk membunuh Ye Junlin. Richard telah menghadiri konferensi video dengan pemimpin faksi Pulau Timur. Orang-orang kita semua sudah siap. Kali ini kita benar-benar memiliki semua kartu truf. Jika kita tidak bisa membunuhnya kali ini, kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Para prajurit iblis semuanya dikirim. Richard juga menghela nafas dan berkata, yang saya kirim ke sini kali ini juga yang dapat saya mobilisasi dengan otoritas tertinggi. Jika saya tidak dapat membunuhnya lagi, saya tidak ada hubungannya. Ini adalah harapan terakhir mereka untuk membunuh Ye Junlin. Saat itu, anak buahnya turun untuk mencari Richard. Beberapa kata melekat di telinga Richard. Wajah Richard berubah dari keseriusan menjadi ekstasi. Hahaha, hebat sekali. Karena bawahan Richard benar-benar memulihkan eksperimen Su Zengji. Langsung ke titik di mana Anda bisa langsung bereksperimen. Karena partikel energi super yang ditemukan Su Zengji sendirian, mereka juga menemukannya. Bahkan ada alternatif. Artinya, mereka memiliki lebih banyak partikel energi super daripada Su Zengji, dapat melakukan lebih banyak eksperimen, dan dapat mengubah lebih banyak badan energi murni. Richard sangat senang ketika mendengar berita itu. Cepat. Pilih 2 orang untuk melakukan eksperimen. Aku ingin melihat hasilnya. Waktu tercepat. Richard sudah tidak sabar. Dimengerti. Kami telah memilih 100 kandidat untuk eksperimen. Eksperimen dapat dilakukan kapan saja. Tepat ketika bawahannya akan pergi.
Richard sepertinya memikirkan sesuatu dan memanggil bawahannya kepadanya. Pergi. Tangkap orang-orang ini. Kembali dan bereksperimenlah dengan mereka. Bisik Richard satu persatu. Setelah mendengarkan bawahan, mereka tidak bisa membantu tetapi mengacungkan jempol. Tuan Richard, Anda kejam. Ini adalah tipuan. Para pemimpin pasukan Dongdao yang ada di video melihat ini, bertanya dengan rasa ingin tahu. Richard memiliki apakah itu hal yang baik? Richard tersenyum. Singkatnya, bahkan jika kamu tidak dapat membunuh Ye Junlin kali ini, aku bisa membunuhnya lain kali. Richard yakin bahwa selama dia menciptakan tubuh energi murni seperti Su Zengji, Ye Junlin pasti akan mati. Selain itu, dia ingin memproduksinya secara massal. Bukan hanya satu. Ingin banyak. Apakah Ye Junlin masih hidup? Mustahil. Benarkah? Hebat sekali. Dikatakan bahwa ketika kita dalam kesulitan, kita harus mendukung kita. Ye Junlin tidak pernah memikirkannya. Putaran pembunuhan ini belum berakhir, dan putaran pembunuhan berikutnya juga telah diatur. Betapa menakutkannya Richard. Belum lagi lab para dewa di belakangnya. He Qingsui menarik sudut pakaian Ye Junlin dan menatap ngeri pada musuh yang perlahan menyerang di sekitarnya. Napas menakutkan dari orang-orang ini membuatnya gemetar, dan itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Ye Junlin tiba-tiba tersenyum ketika dia memikirkan sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah itu mungkin lelaki tua setengah malaikat, setengah iblis, yang telah melarikan diri terlebih dahulu untuk mengantisipasi bahaya. Ye Junlin, bagaimana jika kamu nomor 1 dalam daftar? Kami masih akan membunuhmu. Musuh yang kuat datang dan Ye Junlin seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Bab 1948. Masih ada satu orang dalam kegelapan. Pembangkit tenaga yang dikirim oleh lab dewa semuanya menatap Ye Junlin. Ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Bahkan dikatakan bahwa Ye Junlin adalah musuh dari seluruh War Eagle Nation. Ye Junlin pernah membuat mereka malu sendirian. Semua orang di War Eagle Country tidak sabar untuk menebas Ye Junlin dengan 1000 pisau. Jadi ketika mereka melihat Ye Junlin, itu adalah kebencian alami. Hah? Ye Junlin mengetahuinya. Di antara mereka, pendekar pedang kematian memegang pisau patah di tangannya. Itu adalah pisau patah yang dimasukkan Ye Junlin di perbatasan negara elang perang. Arti Ye Junlin sangat sederhana. Saya bisa datang dan pergi dengan bebas di tanah Anda, dan saya harus meninggalkan bekas milik saya. Richard tidak membiarkannya menariknya keluar, mengatakan bahwa memalukan untuk mengingatkan mereka sepanjang waktu. Hari ini, mereka membawa pisau patah itu kembali ke Ye Junlin. Itu juga untuk menghilangkan rasa malu atas nama mereka. Rasa malu dikembalikan kepada Anda, dan kehidupan diberikan kepada kami. Pendekar pedang kematian membuat suara serak dan menembakkan pisau yang patah ke Ye Junlin. Boom! Broken knife merobek udara, mengeluarkan gelombang udara yang panjang. Kecepatan penguat benar-benar memecahkan penghalang suara, mematahkan kecepatan suara. Bahkan jika para ahli di daftar langit dengan paksa mengambil pisau yang patah ini, lengannya akan hancur. Kecepatan dan kekuatan pisau ini sangat menakutkan. He Qingsui tercengang. Pisau ini terlalu cepat. Hanya satu tangan ini yang akan menghancurkan dunia. Pendekar pedang kematian benar-benar menakutkan. Tapi Ye Junlin tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan mudah meraih pisau patah yang datang langsung darinya, jika tidak ada apa-apa. Kecepatan dan kekuatan mengerikan dari pisau yang patah itu langsung teratasi. Tangan Ye Junlin juga mengejutkan pihak lain. Mereka keluar dari laboratorium para dewa, dan mereka meremehkan Ye Junlin. Saya merasa bahwa membunuh Ye Junlin. Mengapa begitu banyak dari mereka bergabung? Kirim 2 saja. Setelah Ye Junlin menunjukkan tangan ini, semua orang tidak lagi membenci Ye Junlin. Tidak heran Richard akan mendesaknya untuk membunuh Ye Junlin dengan cara apapun. Kalau begitu jangan dipaksa. Ayo pergi bersama. Ye Junlin mencibir sambil memegang pisau yang patah. Di masa lalu, dia bisa membunuh dari negara elang perang dengan pisau patah ini. Hari ini, Anda juga dapat membunuh dari Pulau Jingang. Kemana pisau yang patah itu pergi? Siapa yang berani melawan? Gambar real-time dikirim kembali ke Richard dan pasukan Pulau Timur. Bagus. Masih ada beban di sekitar Ye Junlin. Tuhan tolong aku. Tujuan kami adalah untuk membunuh Ye Junlin dengan segala cara. Jadi segala cara dapat digunakan. Apakah kamu melihat wanita di samping Ye Junlin? Bunuh dia dengan seluruh kekuatannya. Ye Junlin pasti akan melindunginya. Pada saat itu, dia akan mengurus satu dan lain hal, dan akan mudah untuk mengungkapkan kekurangannya. Cacat. Dia pasti akan mati.
Richard masih mengarahkan bagaimana langsung. Dan sebenarnya ada 3 orang yang bersembunyi di kegelapan. Saat ini, Ye Junlin hanya menemukan 2 orang. Masih ada 1 orang yang disembunyikan. Bunuh. Di lapangan, para prajurit mayat hidup telah terbunuh. Orang yang dia bunuh bukanlah Ye Junlin. Itu He Qingsui di samping. Bunuh, bunuh, bunuh. Tubuh prajurit mayat hidup itu melonjak, langsung berubah menjadi binatang buas. Boom. Dia meninju pukulan demi pukulan. Tanah bergetar dan hancur. Kekuatannya yang menakutkan masih menembus kecepatan suara. Cukup mengerikan. Ye Junlin menarik He Qingsui di belakangnya. Boom. Dia berhadapan langsung dengan prajurit mayat hidup. Kedua tinju itu terbanting bersama. Bumi bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Air laut tidak jauh dari sana, dan jembatan di kejauhan bergetar hebat dan hampir runtuh. Kekuatan keduanya seperti guntur yang menggelegar, dan mereka membuat gerakan yang tumpul dan menggelegar. Jika bukan karena isolasi di sini, saya khawatir seluruh pulau pelabuhan emas akan menderita. Boom. Ye Junlin melemparkan pukulan, menjatuhkan prajurit undet itu. Tapi setelah mendarat, prajurit undet itu berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Bukan hanya dia tidak terluka, tapi dia juga menikmati dirinya sendiri. Ternyata saraf rasa sakitnya sudah diangkat semua. Dia tidak merasakan sakit. Ini adalah orang pertama. Sangat menakutkan. Bab 1949, Momen Mematikan. Prajurit mayat hidup itu berdiri, menyeka debu dari tubuhnya, dan menatap Ye Junlin sambil tersenyum. Menarik. Ye Junlin tersenyum. Tampaknya orang ini tidak mudah dibunuh. Menahan pukulan seperti itu, tapi tidak apa-apa. Tidak biasa. Dengan pukulan itu barusan, Kyushu Xuanzun dihancurkan sampai mati di tempat. Bunuh. Prajurit mayat hidup itu bergegas lagi. Berjuang keras dengan Ye Junlin. Aku merasa bahwa prajurit undet saja sudah cukup. Tidak peduli apa yang dia derita, dia tidak bisa merasakan sakit. Kemampuan penyembuhan dirinya sendiri juga menakutkan. Tubuhnya tertinggal, dia masih bisa bertarung. Karena semua saraf rasa sakitnya telah dihilangkan, dia tidak bisa merasakan sakit. Kecuali tubuhnya hancur. Kalau tidak, dia bisa bertarung sepanjang waktu dan pulih dengan cepat. Mulutnya terangkat, dan wajah bangga. Ini adalah prajurit mayat hidup. Mereka tidak meminta prajurit mayat hidup untuk membunuh Ye Junlin. Dia selalu bisa menahan Ye Junlin sampai mati. Pasukan Pulau Timur bersemangat. Ada harapan. Orang pertama sangat kuat. Apakah Ye Junlin masih memiliki kesempatan? Giliran kita. Kata penyihir itu kepada Dewa Perang. Oke. Armor perang Dewa Perang mulai berjalan, dan meriam partikel di lengan kanan mengembun dan mengunci He Qingsui. Penyihir itu juga akan menggunakan sihir untuk mengganggu Ye Junlin. Pendekar pedang kematian perlahan menarik pedang ganda di punggungnya. Kedua pedang ini ternyata adalah pedang laser. Salah satunya adalah pedang sinar biru dan yang lainnya adalah pedang sinar merah. Ini memancarkan cahaya yang menyilaukan dan fluktuasi energi yang sangat kuat di lingkungan yang redup. Pendekar pedang kematian menyilangkan kedua pedangnya dan berlari cepat, menargetkan He Qingsui juga. Ayo pergi bersama. Samurai Dongdao juga menembak. 7 atau 8 prajurit super mencabut pedang samurai mereka untuk membunuh He Qingsui. Ada juga seorang samurai tinggi seperti bukit yang berlari, dan dia menebas dengan pedang berat beberapa ratus kilogram. Targetnya juga He Qingsui. Ada juga seorang prajurit kurcaci yang tersenyum aneh. Dia telah mengamati Ye Junlin dan pertarungan prajurit mayat hidup dan posisi He Qingsui. Boom. Dia tiba-tiba bergerak, dan tiba-tiba muncul di dekat He Qingsui dari jembatan beberapa ratus meter jauhnya. Hei! Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang samurai di punggungnya dan menikam He Qingsui dengan pisau. Kecuali prajurit mayat hidup yang mengiblisi Ye Junlin. Semua orang membunuh He Qingsui sendirian. Meskipun dia berasal dari keluarga Raja Judi, di mana He Qingsui mengalami ini. Siapapun di sini dapat menginjak Pulau Golden Hong Kong. Dibunuh oleh begitu banyak orang, perlakuan yang diterima He Qingsui benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, rambut He Qingsui terangkat dan berdiri tegak, seolah-olah dia tersengat listrik. Pada saat yang sama, dia basah oleh keringat dingin, seperti hujan. Dia merasa tubuhnya ringan dan lapang, seolah-olah jiwanya telah terpisah dari tubuhnya dan melayang ke langit. Ini adalah perasaan kematian yang datang. He Qingsui merasa tenggorokannya terjepit oleh tangan besar, dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Perasaan mati lemas melanda, kesadaran otaknya berangsur-angsur kosong. Dia akan mati.
He Qingsui menutup matanya dengan putus asa. Ye Junlin, yang bertarung dengan prajurit undead, secara alami menyadari semua ini. Lebih memahami niat musuh. Hanya untuk mengalihkan perhatianmu. Saya harus menyelamatkan He Qingsui sendiri. Belum lagi mengenal He Qingsui. Bahkan jika dia tidak tahu, Ye Junlin harus menyelamatkannya karena dia adalah warga negara Daxia. Rusak. Ye Junlin mulai membombardir dengan kekuatan. Bang bang bang. Prajurit mayat hidup itu menabrak matahari. Ye Junlin melihat ada celah, dan segera bergegas menyelamatkan He Qingsui. Pada saat kritis, penyihir itu menembak. Ilmu sihirnya yang aneh berdampak pada kesadaran Ye Junlin. Ye Junlin sedang kesurupan. Pada saat ini, itu fatal bagi He Qingsui. Bab 1950. Tidak bagus. Kami tertipu. Duel antara master hanya sekejap. Campur tangan penyihir dengan Ye Junlin pada saat ini membuatnya mandek. Terlebih lagi, Ye Junlin harus khawatir tentang master dalam kegelapan. Keberadaan mereka adalah yang paling mematikan. Terlambat. Semuanya sudah terlambat. Biarkan dia kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan He Qingsui. Prajurit Genome dan pendekar pedang kematian adalah yang pertama menyerang. Pedang samurai dan 2 pedang laser akan menghancurkan He Qingsui. He Qingsui telah sepenuhnya diselimuti oleh nafas kematian. Dia tidak memiliki kesadaran sama sekali. Itu seperti kematian. Tidak. Ye Junlin, yang terganggu, mengeluarkan raungan. Sosoknya berubah menjadi sambaran petir, dan langsung muncul di depan He Qingsui. Hei, hei, hei. 3 pedang yang diserang oleh prajurit kurcaci dan pendekar pedang kematian He Qingsui semuanya ditanggung oleh Ye Junlin. Hanya karena dia diganggu oleh penyihir barusan, Ye Junlin hanya bisa memblokir semua serangan menggantikan He Qingsui. Jika tidak ada gangguan dari penyihir, Ye Junlin dapat sepenuhnya menyelamatkan He Qingsui dan memblokir semua serangan. Tentu saja, Ye Junlin harus khawatir tentang master dalam kegelapan. Jika dia secara paksa memblokir semua serangan, dia pasti akan mengungkapkan kekurangan pada master dalam kegelapan. Mungkin juga memblokir semua serangan sendiri. Sebaliknya, dia dalam keadaan waspada. Detik berikutnya, serangan dari master utama lainnya telah tiba. Pada saat ini, Ye Junlin sudah memiliki kesempatan untuk memblokirnya. Dia menyeret He Qingsui mundur beberapa langkah dan melemparkan beberapa pukulan, memblokir semua serangan. Namun, meriam partikel dari prajurit Mesya tidak jauh telah diringkas menjadi kekuatan maksimum mereka. Boom! Meriam itu meledak ke arah Ye Junlin dalam sekejap. Boom! Meriam partikel itu meledakkan Ye Junlin dan mereka berdua dari jarak ratusan meter. Segala sesuatu di sekitar hancur, semua jenis benda berantakan, dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Puff! Setelah mendarat, Ye Junlin mundur 10 langkah, hanya untuk menstabilkan sosoknya. Tapi ada darah di sudut mulutnya. Pakaiannya bahkan lebih hancur, dan ada 3 luka pedang yang jelas di tubuh. Dia mengambil semua serangan di tempat He Qingsui sekarang dan sudah terluka. Sekarang saya dibombardir oleh meriam partikel super, dan saya terluka lagi. Oh ya. Melihat tembakan pertama, Ye Junlin terluka, dan semua orang berteriak dengan penuh semangat. Richard dan para pemimpin pasukan Pulau Timur juga berseru. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ye Junlin sangat malu. Tembakan pertama, semua orang bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, dan memukul Ye Junlin dengan keras. Ini memberi orang kepercayaan diri yang besar. Hahaha, kita bertiga belum menembak. Mereka mencari tembakan yang masuk akal. Begitu mereka melakukannya, Ye Junlin pasti akan mati. Richard tertawa. Dia tidak pernah begitu bersemangat. Apakah Ye Junlin akhirnya mati? Bunuh. Semua master di lapangan menyerang Ye Junlin lagi. Tidak. Masih dengan strategi yang sama seperti sebelumnya. Bunuh He Qingsui dan paksa Ye Junlin untuk menyelamatkan. Cici. Lusinan prajurit Dongdao berbaris berdampingan. Cahaya pedang berkedip dan terjalin menjadi jaring pisau, menyelubungi Ye Junlin dan He Qingsui di dalamnya. Master utama lainnya juga dikirim serempak, membunuh Ye Junlin dari segala arah. Pergi. Ye Junlin mendorong He Qingsui ke samping, dan dia tiba-tiba menyerang prajurit Dongdao yang mendekat. Hah! Perilaku ini membuat semua orang tercengang. Ye Junlin menyerahkan He Qingsui. Mustahil. Bagaimana dia bisa membiarkan He Qingsui mati? Bunuh dia. Lusinan prajurit terbelah dua dan langsung membunuh He Qingsui. Terlepas dari hidup atau mati Ye Junlin, mereka akan membunuhnya. Pendekar pedang kematian di belakangnya berpikir dengan cara yang sama. Mereka membagi setengah dari orang untuk membunuh He Qingsui. Yang lain menyerang Ye Junlin satu demi satu.
Pendekar pedang kematian melihat mulut Ye Junlin terangkat, dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak, kami telah tertipu. Bersambung.